Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam idina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilman wa zidni fahman. Adik-adik yang insyaallah selalu disayangi oleh Allah, kali ini ketemu lagi dengan saya Dr. Ardi. Kali ini kita akan melakukan praktikum sebenarnya, tapi karena kemudian adik-adik tidak bisa melakukan bareng-bareng, maka kemudian kita akan nanti adik-adik akan melakukan praktikum sendiri di rumah, dengan kemudian dituntun dengan saya nanti bareng-bareng di sini. Kita akan melakukan LKK 2 dari blok 9 mengenai pemeriksaan fisik neurologi umum. Harapan di sini nanti adalah adik-adik bisa melakukan pemeriksaan neurologis yang sifatnya umum, sehingga nanti adik-adik bisa membedakan ketika adik-adik berhadapan dengan pasien, kemudian setelah melakukan anamnesis, maka kemudian adik-adik akan melakukan pemeriksaan neurologis untuk kemudian nanti adik-adik bisa membedakan apakah kelainan saraf, kelainan neurologis yang adik-adik temukan itu nanti sifatnya adalah kelainan yang bersifat di sentral ataupun di perifer, seperti kemarin kuliah yang telah kita kuliah bareng-bareng. Adik-adik, ada beberapa pemeriksaan yang nanti akan kita lakukan di sini, yaitu meliputi pemeriksaan refleks fisiologis, kemudian refleks patologis, dan kemudian kita akan melakukan pemeriksaan rangsang menial seperti itu. Dan baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan refleks fisiologis. Adik-adik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan refleks bicep ya. Refleks bicep berarti kita lakukan pemeriksaannya dengan periksa di bicepnya pasien. Ada beberapa metode pemeriksaan yang bisa dilakukan. Yang pertama misalnya dengan menggunakan metode pasien bisa, yang penting itu adalah pasien selalu berada dalam kondisi rileks dan santai. Kemudian kita posisikan pasien biasanya sambil duduk seperti ini bisa, atau sambil berbaring juga bisa. Ketika sambil duduk maka posisi pasien rileks santai, dan kemudian tangan pasien bisa kemudian diletakkan dengan rileks di atas pahanya, seperti itu ya. Ya, kita pegang tendon bicepnya pasien, kemudian kita sambil bilang Pak, santai ya, rileks ya Pak ya. Kemudian kita bisa dulu. Cari tendonnya, tendon bicepnya, posisikan pasiennya santai, kemudian di tendonnya itu kita pukul. Pukulnya kemudian untuk tidak menyakiti pasien, maka kita pukul di jari jempolnya kita sendiri. Gerakan yang terjadi, gerakan untuk refleks bicep akan ditunjukkan dengan gerakan dari tangannya yang menghentak sedikit ke atas. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara yang lain, misalnya yaitu lengannya pasien kita tumpu biasanya, tetapi dengan kondisi duduk yang sama-sama sejajar. Jadi pasiennya duduk di kursi, kemudian kita duduk di kursi, pasiennya santai, kemudian seperti ini sama posisi santai. Lengan juga harus tergantung santai, kemudian sama. Kita juga kita pukulkan di tendonnya. Gerakannya adalah sama, gerakan pasiennya dia akan sedikit menghentak seperti ini. Itu refleks bicep seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang selanjutnya adalah refleks tricep. Kalau untuk refleks tricep berarti yang kita akan pukul, kita akan periksa adalah di tricepnya pasien. Ya, kita lihat dengan kondisi sama, pasiennya kita letakkan pada lengan kita. Ini kita raba tendon tricep pasien, biasanya di dekat ada fosse oleh kranum kalau tidak salah di sini. Kita raba tendonnya, kemudian kita pukulkan dengan menggunakan kita. Saya
meletakkan tangan kita, tendon tricepsnya pasien, kondisi pasien santai. Atau apabila kemudian pasien tertidur dengan menggunakan tiduran, mudah lagi dengan kondisi pasiennya, dengan kondisi pasien santai seperti ini sama. Kemudian ya, kemudian dilihat, cari di sini dengan tulisannya pasien. Nah, lakukan pemukulan di sini. Ya. Gerakannya tentu saja dia akan jerking gerakan daripada refleks daripada tendon tricepsnya pasien seperti itu. Oh iya, untuk menggunakan pukul adik-adik ya, yang harus adik-adik lakukan dan harus adik-adik perhatikan adalah gerakannya adalah seperti ketika adik-adik memegang raket, yang digerakkan adalah sendi inggrisnya dengan sendi dengan gerakan seperti ini. Bukan gini, tapi gerakannya gerakan mengayun ini. Seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya biceps sudah, kemudian brachioradialis bisa dilakukan dengan cara duduk saja ya Mas. Ya, brachioradialis berarti santai dengan kondisi santai ya. Santai. Cari di mana otot brachioradialis pasien. Ketika kemudian ketemu, kemudian cukup ini brachioradialis ke sini. Sama atau kita bisa letakkan jempol kita di sini, brachioradialisnya pasien. Gerakan refleksnya adalah ini, gerakan daripada si otot brachioradialisnya dia akan digerak. Seperti itu untuk brachioradialis. Setelah bicep di sini, triceps di sini, brachioradialis di sini. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks fisiologis untuk yang di kaki. Baik, untuk kemudian pemeriksaan refleks fisiologis untuk ekstremitas bawah, paling tidak ada dua refleks yang bisa, pemeriksaan refleks yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah refleks patella, yang kemudian nanti yang selanjutnya adalah refleks Achilles. Untuk refleks patella bisa dilakukan dengan cara pasien kemudian duduk pada tepi depan pemeriksaan dengan kaki terjungkat santai tanpa beban, kemudian kita raba di fascias articularis inferiornya patellanya pasien di sini, kemudian tinggal kita pukul di situ. Kita raba sini, ketemu, pukul. Kalau kira-kira itu tadi kemudian kurang kuat atau adik-adik kurang yakin muncul atau tidak, kemudian adik-adik bisa lakukan gendrasik manuver. Pasien disuruh menggenggamkan, mengaitkan kedua tangannya seperti itu, kemudian tarik ya, tarik seperti itu ya. Nah, sudah, kemudian ketika seperti itu, adik-adik pukul lagi, nah seperti itu. Ya, akan munculnya akan lebih kelihatan. Jangan lupa lakukan kanan dan lakukan juga di sebelah kiri pasien. Nah, kanan kiri. Kemudian ketika dalam kondisi berbaring, ketika adik-adik akan melakukan pemeriksaan refleks patella untuk membandingkan kanan dan kiri, maka dalam kondisi menyuruh pasien sama dengan kondisi rileks, adik-adik angkat seperti ini pada di bawah lututnya, kemudian lakukan pemeriksaan di sini. Sampai banget. Bandingkan kanan dengan kiri. Gerakan refleks yang ditunjukkan adalah sama.
selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan refleks Achilles. Maka dengan kondisi satu kaki kemudian disilangkan di satu kaki yang lain, kemudian adik-adik pegang telapak kaki pasien seperti ini, dipulkan ke atas seperti ini, adik-adik raba, kemudian tendon Achillesnya ada di sini, maka kemudian pukul tendon Achillesnya. Nah, rasakan gerakan di tangan yang satunya, gerakan refleks di tangan adik-adik yang satunya. Itu. Bandingkan juga dengan yang satunya lagi. Seperti ini. Santai. Rasakan gerakannya. Adik-adik harus bisa merasakan gerakan refleksnya, baik itu ketika adik-adik memeriksa refleks Achilles, refleks patella, refleks brachioradialis maupun refleks pisar, harus terlihat gerakan sampai keluar gerakan refleksnya. Lalu kemudian itu baru berhasil. Dan adik-adik harus bedakan kalau kemudian kira-kira ketika adik-adik pukul sedikit saja kok kemudian refleksnya sudah keluar dengan misalnya sangat kuat seperti itu, berarti itu kemungkinan refleksnya adalah terjadi peningkatan refleks. Kalau adik-adik lakukan pemeriksaan dan kemudian refleksnya kok kemudian hanya keluar sedikit sekali, atau kemudian bahkan mungkin sudah adik-adik berusaha mengeluarkannya, kemudian berusaha melakukan pemeriksaannya, tetapi kemudian pemeriksaannya kok tetap tidak keluar, kemungkinan saja bisa saja itu terjadi penurunan refleks. Intinya adik-adik harus kemudian bandingkan antara sebelah kanan dan yang di sebelah adik-adik yang insya Allah selalu disayangi Allah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Refleks patologis ini hanya akan muncul ketika pasien adik-adik mengalami kelainan syaraf yang sifatnya adalah sentral atau upper motor neuron. Misalnya stroke, misalnya ada kondisi trauma kepala, misalnya ada kondisi tumor di kepala, seperti itu. Maka ketika adik-adik melakukan pemeriksaan refleks patologis, maka yang adik-adik harapkan adalah refleks tersebut tentu saja muncul dalam pemeriksaannya. Untuk pemeriksaan refleks patologis di ekstremitas atas di tangan, biasanya hanya ada dua refleks yang kita periksa, yaitu adalah refleks Hohmann dan Trommer. Bagaimana cara memeriksanya? Sama, selalu kondisikan pasien adik-adik dalam kondisi yang santai, yang rileks. Ya, kemudian pegang ujung tangan pasien seperti ini dengan kondisi fleksi di wrist, di persendian seperti ini, kondisi santai. Kemudian ini adalah refleks Hohmann. Adik-adik kaitkan tangannya seperti ini. Hohmann, Trommer. Ini satunya Trommer. Kalau pasiennya normal, nah, dia tidak akan muncul. Tapi juga biasanya pada pasien-pasien yang mengalami suatu kecemasan, dia bisa muncul, dan itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah fisiologis. Ya, ini adik-adik sentuhkan, adik-adik lakukan gerakan ke atas seperti ini dengan jari adik-adik serempetkan pada ujung jari tengahnya pasien, serempet aja gini, serempet. Atau yang satunya lagi teman-temannya lakukan sedikit penekanan, pemijakan pada ujung jari kukunya pasien. Tolong. Mana untuk dengan jari yang lain? Ya, santai.
Ikat sampai lemas. Oke. Gerakan yang akan muncul seperti ini, ya. Adik-adik lihat pada dua jari yang ada di sebelahnya. Itu adalah positifnya seperti itu. Nah, trombon. Nah, itu. Kondisi ini bisa menjadi kondisi fisiologis pada pasien-pasien yang kemudian mengalami kecemasan seperti itu. Untuk ekstremitas atas. Untuk ekstremitas bawah itu refleks patologis yang bisa diperiksa kan lebih banyak lagi. Silakan. Dimulai dari pemeriksaan refleks patologis untuk open hem. Open hem itu gunakan dua jari tangan adik-adik dengan seperti ini, kemudian letakkan pada kemudian di antara kedua tulang kering pasiennya adik-adik, kemudian lakukan pemijatan dari atas ke bawah secara cepat seperti ini. Kondisi santai, akan bisa cepat seperti ini. Bandingkan lalu kaki yang satunya lagi, ya. Hasil pemeriksaan akan menjadi positif ketika terjadi dorsofleksi daripada ibu jarinya pasien. Hem, pemijatan di tulang kering dari atas ke bawah seperti ini secara cepat. Hem. Kemudian ini adalah refleks Gordon dengan cara memencet otot gastrocnemius daripada pasien adik-adik sekalian. Ini otot gastroknya, maka pemencatan di sini. Gordon. Tanya di sini. Hasil positif akan didapatkan sama dorsifleksi daripada ibu jari pasiennya adik-adik. Gordon. Kemudian yang ini scafer. Kalau scafer yang dipencet adalah tendon Achillesnya. Tendon Achillesnya pencet scafer. Gordon pencet otot gastrocnemiusnya, scafer pencet tendon Achillesnya. Hasil positifnya akan sama, ya. Dorsifleksi ibu jari. Open hem, Gordon, ini scafer, tendon Achillesnya. Nah, refleks patologis yang lain adalah refleks Babinski, adik-adik. Refleks Babinski, adik-adik membutuhkan ujung palu hammer adik-adik untuk membuat goresan. Sini. Refleks Babinski, adik-adik fiksasi dulu kaki pasien adik-adik seperti ini pada pergelangan kaki, adik-adik fiksasi biar kemudian kalau misalnya pasien adik-adik penggeli atau kegelian dia kemudian tidak bergerak kemana-mana, ya, fiksasi. Kemudian adik-adik lakukan goresan dari kemudian ujung distal dari telapak kaki sebelah luar menuju ke dalam secara cepat, ya, lihat. Nih, set. Dengan kecepatan seperti ini, ya. Nah. Ulang lagi.
dari ujung luar ke dalam. Hasil positif sama, dia akan menunjukkan dorsifleksi daripada ibu jari pasien adik-adik. Lakukan di kanan dan juga lakukan di sebelah kiri. Selalu ingat untuk melakukan kanan dan kiri, terutama misalnya karena adik-adik misalnya mau memeriksa pasien stroke, di mana kemudian kelainannya selalu adalah sifatnya adalah hemiparese, kelainannya di kanan atau kelainannya di kiri, maka adik-adik lakukan pemeriksaan di sebelah kanan dan juga pemeriksaan di sebelah kiri. Kalau untuk pasien-pasien stroke tentu saja dia kelainan yang adik-adik temukan adalah kelainan yang sifatnya adalah bersifat hemiparese, sehingga adik-adik jumpai refleks patologisnya muncul hanya di kanan saja, yang di kiri kemudian tidak muncul, seperti itu patofisiologinya. Ini tadi refleks Babinski. Nah, hampir sama dengan refleks Babinski, tetapi kita goresannya adalah di goresan sebelah lateral daripada dorsum kaki pasien adik-adik lateral di sini. Maka ini refleks ini adalah refleks apa ini? Cadok ya. Kalau tadi Babinski di sini, kalau ini di sebelah lateral punggung kaki, ya, ke dalam juga. Nah, punggung kaki sebelah luar di daerah dorsumnya, nah, ya sama. Bukan juga di sebelah kaki yang satunya lagi. Kemudian satu refleks patologis di ekstremitas bawah yang lain yang adik-adik bisa lakukan adalah adik-adik pukul kemudian di daerah tulang metatarsal dari sebelah bawah di sini, di daerah tulang kuboid misalnya seperti itu, adik-adik pukul seperti ini. Ya, hasil akan positif, kemudian dia akan menunjukkan hasilnya seperti ini. Ini adalah refleks Rossolimo kalau tidak salah ya. Nah, untuk pemeriksaan refleks patologis saya rasa cukup. Untuk ekstremitas atas ada Homan sama Tromer, kemudian yang di bawah tadi ada Panhem di sini, kemudian Gordon di sini, Scaven di sini, kemudian ini Babinski, Cadok, dan yang ini yang terakhir adalah Rossolimo. Adik-adik, untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan rangsang meningial. Pemeriksaan rangsang meningial kita lakukan ketika adik-adik akan melihat kira-kira ada tidak rangsangan meningial pada pasien yang adik-adik sedang periksa. Hal ini bermakna ketika adik-adik menjumpai pasien dengan suspek, misalnya ada peradangan di otak atau peradangan di selaput otak pasien adik-adik, misalnya meningitis, misalnya meningoencephalitis, atau adanya suatu perdarahan di dalam otak yang mengiritasi daripada selaput pembungkus otak pasien adik-adik, misalnya adalah suatu kondisi subarachnoid hemorragik seperti itu. Bagaimana cara memeriksanya? Maka ketika pasien adik-adik dalam kondisi terbaring dengan kondisi baik pasiennya sedang dalam kondisi somnolen ataupun tidak sadar misalnya seperti itu, maka pastikan dulu bahwa kemudian tidak ada bantal yang menghalangi pemeriksaan adik-adik. Ini kita singkirkan dulu bantalnya.
kita lakukan pemeriksaan kaku kuduk. Bagaimana untuk memeriksa kaku kuduk? Maka tempatkan satu tangan adik-adik di belakang kepalanya pasien, dengan satu tangan yang lain kemudian ada di depan dada pasien seperti ini. Kemudian lakukan gerakan untuk memfleksikan leher daripada pasien adik-adik. Nah, adanya kesulitan atau adanya tahanan ketika kemudian pasien adik-adik itu tidak bisa memfleksikan dengan baik, atau misalnya ada nilai tahanan sebesar 2 jari ke atas seperti ini, misalnya hanya sampai sini misalnya, ini akan menandakan bahwa pemeriksaan kaku kuduknya positif. Tetapi kalau kemudian bisa sampai pol seperti ini kan, adik-adik fleksikan, adik-adik bisa sampai polnya sampai dada, sampai dada, ini normal gitu. Tapi ketika adik-adik akan memfleksikan seperti ini, adik-adik kesulitan, ada tahanan di lehernya sini, kemudian bermakna 2 jari seperti ini longgar, maka itu nilainya positif. Adik-adik bisa periksa, kemudian adik-adik lakukan kemudian konfirmasi, adik-adik angkat kedua jatuh enggak apa-apa. Angkat kedua bahunya ini, maka kalau pasiennya normal dia akan terjatuh. Dia tetap akan terjatuh seperti itu. Ketika kemudian kaku kuduknya adalah positif, dia tidak bisa difleksikan. Tetapi ketika adik-adik konfirmasi, adik-adik angkat kedua punggungnya seperti ini, maka dia tetap akan jatuh ke belakang seperti ini. Kalau dia kaku, kesini kaku, ketika adik-adik angkat, adik-adik konfirmasi, adik-adik angkat dua bahunya seperti ini, posisi pasien tetap seperti ini, maka kaku kuduknya jadi positif palsu. Karena apa? Karena terjadi berarti ada kekakuan di otot atau kekakuan di tulang lehernya, sehingga kita mau fleksikan tidak bisa. Ketika kita angkat memang ternyata posisi lehernya pasien juga tidak jatuh seperti itu. Itu pemeriksaan kaku kuduk yang pertama ya. Nah, setelah pemeriksaan kaku kuduk, kemudian kita lakukan pemeriksaan yang lain, pemeriksaan untuk rangsang meningeal. Pemeriksaan rangsang meningeal yang lain adalah bisa dilakukan pemeriksaan Brudzinski 1 sampai 4 ya. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan Brudzinski 1 sampai 4? Brudzinski 1 adalah ketika adik-adik lakukan pemeriksaan kaku kuduk tadi, adik-adik lakukan pemeriksaan kaku kuduk seperti ini tadi, adik-adik lihat bagaimana paha atas daripada pasien adik-adik. Adakah gerakan ekstensi pada paha pasien adik-adik? Ekstensi seperti ini. Kalau ketika adik-adik lakukan pemeriksaan kaku kuduk tadi, kemudian ternyata paha atasnya dia berfleksi seperti ini, fleksinya pada sendi panggul, ya, itu maka kemudian Brudzinski 1-nya dia positif seperti itu, ya. Jadi Brudzinski 1 adalah adik-adik lakukan pemeriksaan kaku kuduk, adik-adik lihat bagaimana respon di pahanya pasien adik-adik. Itu Brudzinski 1. Selanjutnya yaitu adalah Brudzinski 2. Ketika kita mau melakukan pemeriksaan Brudzinski 2, kita lakukan dulu pemeriksaan lasek terlebih dahulu. Ya, pemeriksaan lasek adalah berat sekali Mas Mitra ini. Kita ekstensikan pada sendi lutut dan kemudian fleksi pada sendi pinggul, kita angkat. Ini adalah pemeriksaan lasek. Pada pemeriksaan lasek yang positif, maka pada sudut 70 derajat pasien biasanya akan merasakan nyeri yang menjalar. Nyeri dari ujung bokong sini, kemudian dia menjalar sampai sini. Dia nyerinya akan menjalar sampai sini. Ini ngomongnya.
maka ini kan biasanya kan bermakna lasek positif. Inilah pemeriksaan lasek. Nah, Brudzinski 2 adalah pemeriksaan seperti pemeriksaan kontralasek. Jadi ketika adik-adik angkat kaki seperti ini untuk pemeriksaan lasek, adik-adik lihat bagaimana paha yang satunya lagi di sebelah sini. Ketika dia ada gerakan fleksi seperti ini, maka Brudzinski 2-nya adalah positif seperti itu. Nah, jadi kita angkat untuk kita konfirmasi laseknya, kemudian untuk melihat Brudzinski 2-nya positif atau enggak, kita lihat gerakan di paha yang satunya lagi. Ya, kalau tadi Brudzinski 1 kita lakukan pemeriksaan kaku kuduk di sini, kemudian dilihat bagaimana ekstensi dari pahanya atau fleksi daripada pahanya di sini. Kalau untuk yang Brudzinski 2, kita lakukan dulu pemeriksaan laseknya, angkat laseknya seperti ini, lihat paha yang satunya lagi fleksinya seperti apa. Nah, itu Brudzinski 2. Kemudian untuk Brudzinski 3 yang sering disebut dengan cheek sign atau tanda pipi, ya. Berarti adik-adik lakukan penekanan pada tulang pipinya pasien adik-adik. Adik lakukan penekanan pada tulang pipi seperti ini. Adik-adik lihat pada fleksi kedua lengan pasien adik-adik. Hasil positif dia akan memberikan gerakan seperti ini, fleksi seperti ini. Ya, adik-adik lakukan penekanan di sini, kemudian hasil positifnya akan fleksi pada kedua lengannya. Sedangkan kalau Brudzinski 4, adik-adik lakukan penekanannya pada otot di simfipis pubisnya pasien adik-adik. Cari simfipis pubisnya di mana? Nah, ini simfipis pubisnya. Adik-adik lakukan penekanan di simfipis pubis, kemudian hasil positifnya akan ditandai dengan fleksi kedua paha atas, sama seperti Brudzinski 1 tadi. Oke? Baik. Kita ulang untuk Brudzinski 1, lakukan pemeriksaan kaku kuduk, lihat bagaimana fleksi di kedua pahanya. Kemudian Brudzinski 2, lakukan pemeriksaan lasek, bagaimana kontralaseknya. Kemudian Brudzinski 3 adalah cheek sign, adik-adik lakukan penekanan di tulang pipi. Kemudian lihat fleksi kedua tangannya. Dan Brudzinski 4 adalah melakukan penekanan di simfipis pubisnya, lihat juga fleksi di kedua paha atasnya seperti itu. Baik, Brudzinski 1 sampai 4 sudah, pemeriksaan lasek sudah, kemudian ada pemeriksaannya yang lain lagi adalah pemeriksaan Kernig sign. Kalau Kernig adalah posisi pasien adik-adik seperti ini, fleksi di sendi lutut, fleksi di sendi pinggul, kemudian adik-adik lakukan gerakan pada kakinya ke atas seperti ini. Apabila Kernignya negatif, maka ini tidak ada tahanan. Tapi kalau kemudian Kernignya positif, maka ketika adik-adik gerakan ini, maka ada tahanan di sini. Dan kemudian pasien adik-adik juga akan mengeluhkan nyeri atau sakit, sehingga kemudian juga ada tahanan di situ. Baik, nah kemudian pemeriksaan yang lain yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan patrik dan kontrapetrik. Ini lihat, ini adalah pemeriksaan petrik. Nah, adik fleksikan sendi lutut, kemudian kondisikan kaki posisinya seperti ini,
Kemudian dari sini adik-adik tekan ke bawah. Tanyakan pada pasien, ada tidak nyeri di daerah ini? Karena pemeriksaan ini akan berguna ketika adik-adik jumpai pasien adik-adik mengalami permasalahan di misalnya sendi di persendian panggul, misalnya seperti itu. Misalnya ada osteoartritis di situ, misalnya ada kondisi sakroilitis di situ, maka kemudian pemeriksaan ini akan menjadi pemeriksaan yang sifatnya positif. Pasiennya nyeri. Oh, sebaliknya ketika adik-adik lakukan pemeriksaannya seperti ini namanya kontrapetrik. Sebenarnya Fitra, santai ya. Nah, ini arahkan ke sana. Tanyakan ada tidak nyeri di daerah sini. Ya. Ada seperti itu. Nah, ini Petrik. Seperti ini. Satu kaki yang lain juga Petrik. Kemudian kontranya dibalik seperti ini. Nah, tanyakan nyerinya di daerah ini, daerah pinggulnya. Baik. Adik-adik, ketika adik-adik akan memeriksa pasien adik-adik, sebelum adik-adik melakukan pemeriksaan refleks fisiologis, pemeriksaan refleks patologis, tentu saja adik-adik harus memastikan dulu bahwa pasien yang datang kepada adik-adik atau pasien yang kemudian akan adik-adik periksa memiliki gerakan yang seperti apa, kan seperti itu. Apakah gerakan ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya adalah bebas atau terbatas, atau pasien mengalami itu tadi hemiparesis, atau mengalami kemudian suatu monoparesis atau suatu paraparesis seperti itu, maka adik-adik bisa ketahui itu dengan cara adik-adik memeriksa gerakan bebas pasien adik-adik. Bagaimana untuk memeriksanya? Sebenarnya adik-adik bisa lakukan sedari awal ketika adik-adik melihat bagaimana pasien adik-adik masuk ke dalam ruang pemeriksaan adik-adik. Apakah terlihat cara jalannya yang misalnya seperti lumpuh, apakah terlihat bagaimana kemudian gerakan tangannya, apakah ada keterbatasan atau tidak, seperti itu. Adik-adik sebenarnya sudah bisa lakukan ketika pasien tersebut pertama kali datang kepada adik-adik. Nah, kemudian setelah itu tentu saja adik-adik akan kemudian memastikannya bagaimana gerakan pasien adik-adik. Adik-adik bisa kemudian lakukan pemeriksaan, bisa dengan pasiennya kemudian duduk di meja pemeriksaan di tempat tidur pemeriksaan seperti ini, atau pasiennya juga bisa kemudian duduk di kursi. Pertama kali adik-adik bisa lakukan pemeriksaan ekstremitas atasnya dulu dengan cara misalnya meminta pasien untuk mengangkat kedua tangannya seperti ini. Pak, coba Pak, angkat kedua tangannya untuk melihat, untuk membandingkan dulu secara kasar bagaimana gerakan, apakah yang kanan dengan yang kiri, apakah sama apakah tidak, apakah ada terjadi suatu slight hemiparesis untuk tangan yang kanan atau yang kiri, apakah ada atau tidak, seperti itu. Lihat bagaimana, apakah kemudian yang satu tangan ini sedikit turun, apakah kemudian kedua tangannya itu sama atau tidak, bagaimana bisa melihat bagaimana kemudian lengan atasnya menyangga kedua lengannya dengan sama baik atau tidak, kemudian bisa sedikit diturunkan seperti ini. Dengan kondisi yang baik sebenarnya adalah pasien dengan menutup mata, ya. Coba kita menutup mata kemudian seperti ini. Adik-adik bisa lihat bagaimana kemudian kekuatan otot-otot misalnya brachioradialisnya bermasalah atau tidak, seperti itu. Kondisi seperti ini, ketika seperti pasiennya mau membawa sesuatu, seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada sedikit kelemahan, turun, seperti akan turun seperti ini. Itu ekstremitas. Nah, adik-adik seperti yang adik-adik sudah belajar bahwa kekuatan otot dinilai dari 0 sampai 5.
Kalau kemudian bisa, kemudian gerakannya sama dengan kekuatan kita, bisa melawan kekuatan kita dengan sama, maka kemudian nilainya 5. Kemudian kalau kemudian kurang dari itu tetapi masih bisa melawan kekuatan gravitasi, nilainya 4 dan sebagainya, seperti yang adik-adik baca pada teorinya seperti itu. Nah, kemudian setelah kemudian adik-adik lihat gerakannya secara kasar, secara umum, adik-adik bisa melakukan pemeriksaan dari satu bagian otot ke satu bagian otot yang lain, atau dari satu ekstremitas belah kanan kemudian nanti beralih kepada ekstremitas belah kiri seperti itu. Misalnya adik-adik kita bisa meminta pasien untuk kuat-kuatan dengan kita untuk melihat kekuatan otot bisepsnya misalnya seperti itu, maka kita minta pasien untuk menarik ke sana, kemudian kita tarik-tarikan ke sini. Coba ya, kita tarik sana. Nah, seperti engkol, terlihat bagaimana kekuatan bisep daripada pasien adik-adik seperti itu ya. Kalau kemudian sama-sama kuatnya, maka kekuatannya 5 bisepsnya seperti itu. Saling tarik-tarik. Atau kemudian pasien suruh mendorong ke bawah, dorong mas. Nah, untuk melihat kekuatan ini tricepsnya, ya, dorong ke bawah ini. Kalau engkol tadi untuk melihat kekuatan bisepsnya, tarik ke sana kan gitu. Kalau kemudian dorong ke bawah, lihat kekuatan tricepsnya. Lakukan hal yang sama untuk juga kanan dan yang sebelah kiri seperti itu. Kemudian hal yang lain hanya untuk melihat kekuatan otot-otot di jari-jari pasien, suruh pasien genggam kuat-kuat. Kemudian jangan kita berusaha lepaskan genggam kuat-kuat. Kita berusaha lepaskan genggaman kita gimana? Apakah kuat atau tidak? Apakah pasien bisa menggenggam dengan kuat atau tidak? Atau mau satu-satu? Kalau mau persatuan jarinya seperti ini, nah kita lihat kekuatannya satu-satu. Nah, satu, itu ya. Kalau untuk kaki, maka kemudian pasien kita suruh untuk berbalik. Sama secara umum, secara kasar, kita minta pasien untuk kemudian mengangkat kedua kakinya ke atas seperti ini. Nah, tahan ya mas. Kita lihat pasien kita suruh angkat kedua kakinya ke atas, kemudian kita suruh pasien untuk menahan. Kita lihat bagaimana, apakah ada satu kaki yang lebih turun daripada kaki yang lain dan sebagainya, ataukah sama seperti itu. Dan kemudian kalau sudah, untuk memastikan kekuatannya sama, misalnya kita minta pasien untuk menarik kakinya ke dalam, ya, tarik ke dalam, Pak Mitra. Atau kemudian kita minta pasien untuk kemudian menjejakkan ke bawah, dorong kakinya, Pak. Dengan satu tangan kita menunggu di sini. Bandingkan kanan dan kiri, dorong mas. Tarik ke dalam. Kita lihat bagaimana pasien melawan kekuatan tahanan yang kita berikan. Udah. Kalau misalnya pada pantatnya kita suruh dorong ini kakinya, dorong ke bawah mas. Dorong ke bawah. Atau misalnya ini ke atas, jungkir ke atas. Nah, sebaliknya. Jempolnya saja ke atas. Nah, ini untuk melihat kekuatan L5S1-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, dari situ kemudian adik-adik bisa simpulkan bagaimana kekuatan otot-otot daripada pasien adik-adik. Apakah ada kelainan yang sifatnya itu tadi hemiparesis, ataukah kemudian paraparesis, ataukah monoparesis dari pemeriksaan yang adik-adik lakukan. Adik-adik lakukan anamnesis, kemudian adik-adik lakukan pemeriksaan fisik, kekuatan otot adik-adik sekalian, kemudian ditambah adik-adik lakukan pemeriksaan refleksnya, refleks fisiologis, refleks patologis, maka kemudian
diharapkan adik-adik bisa menyimpulkan dan kemudian menemukan kelainan yang dihadapi atau kemudian yang diderita oleh pasien adik-adik sekalian seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam belajarnya dan semoga selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.